Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana? Saya tinggal di Aceh, Pak Haji. Sehari-harinya apa? Saya nggak ada kerja lagi. Saya pensiun guru udah 2 tahun. Tahu RDI dari mana? Ya dari YouTube udah 2 tahun saya tiap hari nonton YouTube Pak Haji. Oh ya? Ya baru hari ini bisa ketemu sama Pak Haji. Senang banget udah bisa melihat Pak Haji. Nah, ibu sama ibu ini apa hubungannya? Kami sama-sama satu sekolah ngajar. Ah. Ya. Nah, ibu tahu RDI dari mana? Dari saya Pak Haji, saya yang kasih tahu. Oh, ibu yang sih tahu. Iya. Oh. Yuk. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI kalau boleh tahu? Saya tertarik karena saya melihat testimoni dari Pot, ini ibu kasih minum, Pot. ya, dari Kasih minum. Mau kariswet atau mau minum apa? dari testimoni pencerahan Pak Haji banyak yang terkabul. Di antaranya Minuman dingin. saya lihat air cebokan di masak nasi, masak gulai, Ibu dipraktekin? Udah masak nasi. Anak saya yang nggak mau salad sekarang udah rajin banget saladnya Pak. Wow. Yang dulu, Man, lo sutai dari sini, Man. yang dulunya bandel sekarang nggak bandel lagi. Oh ya? Iya Pak. Coba ibu meraktekin ilmu RDI apa coba kalau saya boleh tahu? Nonton YouTube tapi ibu belum datang ke RDI. Ibu udah meraktekin ilmu RDI apa coba? Yang manjur. Itu air cebokan. Saya tampung cebokan bangun tidur. Saya masak nasi, masak sayur, buat bubur kayak saya kasih untuk anak. Itu biar anak mau salat. Tadinya malas sholat. Iya, nggak mau pun. Nggak mau sholat? Iya, nggak mau salat. Setelah dikasih air cebokan sekarang sholat. Salat. Wow. Apalagi tuh kebaikannya dari minum air cebokan kalau boleh tahu? Ya, sekarang anak saya udah setia, patuh, taat, manut pada saya. Sekarang? Iya, apa yang saya bilang udah patuh, nggak membangkang lagi lah, Pak. Nggak mau bangkang lagi? Enggak, udah patuh banget. Tadinya sebelum minum air cebokan? Apapun nggak mau dengar, kita suruh salat dia nggak mau, itu. Tadinya sebelum minum air cebokan anaknya ngebangkang. Iya, Pak. Setelah ibu kasih air cebokan, Nggak membangkang lagi. nggak membangkang lagi. Iya. Wow. Itu Pak Haji. Luar biasa. Bu, Iya. saran saya setuju gak Bu? Setuju banget Pak Haji. Belum saya ngomong. Saya belum ngomong. Saran saya Bu, Iya. ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya ibu kirim ke Indomaret sama ke Alfamaret. Janganlah Pak. Ah? Cukup Pakai botol. cukup untuk anak saya aja Pak. Jangan, buat orang Aceh. Orang Aceh kan banyak yang suruh sholat susah. Anak-anak orang Aceh suruh sholat susah. Diomongin ngebangkang. Nah, ibu tampung air cebokan alat kelamin ibu kalau pagi, taruh di galon. Nanti ibu kirim ke Indomaret sama ke Alfamaret. Begitu. Nanti gambarnya kan diganti tuh. Plastiknya tuh di botolnya. Gambarnya gambar alat kelamin ibu. Cebok gitu. Enggak usah aja Pak Haji. Sebotol ibu jual nggak usah mahal-mahal. 1 juta aja. Tapi bisa ngerubah anak yang tadi nggak sholat jadi mau sholat. Coba Bu ulangi lagi. Bos lo tanya bos, ulangi lagi. Tanya biar dia bisa nerangin. Biar diliput sama YouTube sama TikTok. Iya, Bu, Ibu. madep sana Bu, madep sana. Ibu untuk yang sudah dipraktekkan ilmu RDAY untuk anak tercintanya ibu, Iya. sehingga anaknya jadi nurut patuh sama ibu, apa yang dipraktekkan ibu? Saya praktekkan air cebokan, bangun tidur, saya buat masak nasi, masak sayur,
masak bubur saya kasih untuk anak supaya anak rajin salat, rajin baca Quran gitu. Enggak membangkang, taat, manut, katut, setia sama saya. Itu. Hasilnya? Hasilnya apa Ibu? Hasilnya sekarang anak saya udah patuh, enggak membangkang lagi. Tuh. Berapa hari reaksi yang dirasakan Ibu setelah dipraktekkan itu sehingga anaknya menjadi berubah seperti yang Ibu mauin itu? Lama, lebih kurang hampir 6 bulan. Iya, baru ada perubahan saya lihat. Tapi Ibu sabar ya, terus telaten. Ya sabar, saya diem aja, saya perhatiin hari-hari, dari hari ke hari ada perubahan itu Pak. Ya. 6 bulan berarti 120 hari. Ibu usianya Udah pensiun 2 tahun, sekarang usia saya 62. Iya. Suami usianya Udah almarhum. kalau hidup Kalau sama juga 62. 60 berarti Iya. 120 hari. Pas Pak Haji. Iya. Oh pas ya. Tanpa harus datang ke RDAY. Dia nyiptain sendiri. Ini sendiri. Berarti pas ya, jadi ajarkan Mbak Haji kan? Oh iya. Juga praktekin selama usianya Ibu ditambah usia Bapak, suami, Iya, iya. Ibu 60 tahun lebih, suami 60 tahun lebih, hampir sama, berarti 120 hari. Reaksi yang Ibu rasakan terhadap anaknya yang dipraktekkan ilmu kearifan lokal RDAY yang Ibu praktekkan, Iya. terasa langsung drastisnya Iya. di bulan ke-6, Iya. pas 120 hari. Ibu tetap telaten terus ya. Iya. Ini bedanya Ibu dari tamu-tamu RDAY yang lain. Baru praktekin 3 hari sudah bilang menyerah. Ya, udah bilang nggak manjur. Sudah Ya. manjur. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Tetap semangat. Tanyain Amin. ilmu apa lagi yang dipraktekin. Iya, ada lagi Bu ilmu yang Ibu praktekkan dari yang Selain dilihat- RC Bokan. Selain RC Bokan yang dilihat di YouTube Ibu. Ada kalau saya sakit jantung, berdebar, kolesterol naik, darah naik, saya kalung celana dalam waktu tidur. Tuh. Tidur saja. Iya, waktu tidur aja. Waktu tidur saja. Saya lihat reaksinya sembuh. Langsung sembuh. Iya, besok. Reaksinya sembuh. Iya, besok pagi. Celana dalam bekas pakai. Iya, yang 9 Dikalungin di leher. Iya, yang 9 hari nggak dicuci Pak Haji. Bapak praktekin, pinjam punya ibu. Ibu pakai celana dalam nggak sekarang? Ini komentar Ibu. Pakai karena jauh perjalanan dari Aceh ya pakai. Pakai celana dalam nggak? Pakai Pak Nah, Haji. kita sewa. Sewa. Anjur. Jadi sakit jantung, coba ulangi lagi biar penonton. Coba. Sakit yang dipakai kalung celana dalam bekas pakai Ibu berapa hari? Yang dipakai 9 hari. Yang nggak dicuci. Yang nggak dicuci. Iya. Dipakai untuk mengobati penyakit apa Ibu tadi? Kolesterol naik, darah tinggi naik gitu. Kan berdebar jantung saya. Saya teringat ilmu lokal dari Pak Haji. Oh ini kita pakai di kalung celana dalam waktu tidur. Saya pakai, saya baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, pasti penyakit saya sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Gitu saya ucapkan. Reaksi yang dirasakan berapa hari Ibu? Besoknya bangun pagi langsung sembuh. Besoknya? Iya. 3
tidak harus nunggu 120 hari ya. Enggak. Nah, Itu besok manjurnya. paginya. Iya, makanya saya berusaha dari jauh, saya ajak ibu ini, yuk kita ke RDAY, ke Bogor sana. Kami dalam keadaan kurang sehat. ya, kami cari alamat melalui apa Google Map. Bantu dorong. Gitu. Tadi malam kami sampai kemari. Dari Kuala Namu ke Jakarta gitu juga. Ada lagi Bu, satu lagi. Satu lagi apa ya? Ini saya kan ada benjolan ini. Tuh kata Pak Haji di YouTube pakai air ludah basi. Dikenyot itu ditekan ya Pak Haji ya? Tekan. Oh ditekan. Oh saya tekan, saya oles saja gitu pakai tangan sendiri. Air ludah basi waktu bangun tidur ya Pak Haji ya? Iya. Nah, itu enggak saya tekan. Oh ditekan. Ditekan, diuyak, diputar. Oh gitu. 99 hari. 99 hari. Bisa juga kali ya. Hah? Anak kita bisa juga. Bisa. Air ludahnya. Heeh. Segini baru besar nih. Sini. Put, lo cerita Put, benjolannya sembuh gimana ceritanya Put? Oh, iya. Pakai mic Put, biar ibu nih dari jauh-jauh dari Aceh. Nih micnya kasih. Nih Bu, dengerin pengalaman Putri nih. Putri dari Jawa Timur. Oh iya Bu, jadi dulu sebelum saya kesini ke Bogor, Iya. itu saya ada benjolan di punggung sini. Iya Bu. Itu segini Bu, kayak sekeleren gitu. Oh iya. Iya, itu karena saya jengkel sama lawan jenis. Contoh, Iya. orang tua, bapak, kakak, sama keponakan. Iya. Alhamdulillah kesini nggak sampai 1 bulan Bu, sembuh. Sembuh alhamdulillah. Luar biasa memang ilmu RDI ya. Karena itu Iya. penyakit saya di sini benjolan itu, Iya. itu karena saya jengkel. Oh. Dan ibu apa keluarga ibu yang ibu jengkelin siapa gitu. Tapi sembuh Bu, cuman apa? Ya saya nggak jengkel sama lawan jenis. Oh. Nah di rumah ibu nih, siapa aja yang bikin jengkel saat ibu? Ya dulu anak saya yang nomor 2 laki-laki dia. Nah, jangan jengkel, nanti kalau ibu nggak jengkel, ini apa benjolan ibu nanti sembuh. Ini nanti sembuh. Ibu berapa hari sembuhnya Bu? Pokoknya sampai ibu nggak jengkel, jengkelnya tuh hilang. Oh. Jangan jengkel Bu, karena gini ya. Kalau kita jengkel, itu kita punya hajat. Ya gede jengkel apa gede hajat itu. Dan juga bagi saya merugi. Karena kalau saya jengkel, benjolan saya tumbuh. Yang sakit saya sendiri. Iya. Karena iya, kalau kita jengkel nih, saya jengkel nih, nanti benjolan saya tumbuh, yang sakit saya sendiri. Iya Bu. Iya, makanya jangan jengkel biar Iya. kita sehat. Iya. Itu. Berarti Nah terus cerita kambuh lagi. Oh ya, kambuh lagi. Saya itu taunya kok bisa kambuh lagi karena di pos satpam depan itu kan yang jaga kan laki-laki. Iya. Saya sering digoda. Saya jengkel lah sama itu. Iya. Tumbuh lagi Bu. Oh tumbuh Jadi lagi. kayak bisa hilang, bisa tumbuh. Lah saya bilang ke ibu, makanya kita harus menghilangkan jengkel itu. Iya. Bahkan seakar-akarnya tuh dipangkas. Iya Bu. Biar penyakit yang benjolan itu biar Sembuh. nggak tumbuh lagi gitu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ibu nggak boleh jengkel sama lawan jenis. Saya nggak ada Lawan jenis tuh anak, Oh ya anak. cucu, rekan kerja, tetangga, sepupu nggak boleh. Pokoknya ibu itu obatnya ludah basi diolesin di punggung ibu Iya. sambil diuyak. ini kan anak saya ini ada ini. Ada apa? Agak-agak benjolan di sini ininya. Dasarnya pernah ketabrak dulu juga. Ketabrak kereta. Semua ditabrak kereta. Seberang jalan itu waktu kecil lagi umur
Jadi sekarang dia sering sakit-sakit ini, sering sakit. Nongol gak? Sering sakit-sakit. Nongol gak? Benjol gak? Kadang-kadang Hah? waktu apa Hah? muda itu tengah-tengah muda kan. Benjol gak? Ah, Hah? Udah nggak ada lagi? Udah nggak sakit lagi? Oh sudah, alhamdulillah. waktu ini bulan-bulan muda kadang-kadang 5, kadang 2, nggak sakit lagi gitu. Agak kembung gitu. Kalau sakit lagi nanti pakai ludah basi digini, bangun tidur diuyak, sembuh. Terus apa lagi ibu pertanyaannya ke RDAY? Ya, maksud saya kemari Pak Haji, saya pingin banyak uang walaupun nggak kerja lagi, kaya raya, bisa bayar hutang. Kalau ibu baca Quran 12 juz bisa gak semalam? Bisa. Ah, ya sudah. Udah berapa kali khatam Pak Haji? Maunya saya semalam 12 juz. Semalam yang nggak sanggup. Berapa? Bisanya berapa? Tiga juz. Ajarin Pak cara cepat baca Quran. Ajarin. Ini dengerin Bu, cara cepat baca Quran. Iya, Ibu sudah bisa baca tapi kan? udah bisa. Alhamdulillah ya sudah bisa. Berapa Ibu? 4 Udah. juz. Udah 3 kali khatam, tapi satu malam 3 juz. Satu malam 3 juz. Iya. Nah, berarti kan 1 jam Ibu kecepatannya 1 juz per jam. Iya, memang gitu. Sekitar itu ya. Iya. Nanti Ibu pelan-pelan dipercepat menjadi 1 jam 2 juz. 1 jam 2 Caranya juz. Ibu mempercepat cara bacanya. Iya. Ya. Dilatih untuk membacanya. Bagaimana Ibu bisa membaca punya nada dasar? Kalau kita bernyanyi itu ada nada dasarnya, Iya, ya kan? iya. Ada nada dasar. Sehingga lagu apa namanya irama seperti itu, Iya. nanti liriknya apa saja Apa itu tetap ngikut seperti itu. Yang penting Jepang. Tetap terus terlatih seperti itu. Nah, caranya ibu membiasakan membaca dengan nada dasar yang ibu hafal di surat pendek misalkan, Oh iya. yang gampang kita jadikan patokan. Iya. Itu ada namanya yang surat terpendek, surat Al-Kausar. Iya. Itu kan surat terpendek. Iya. Inna toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Itu di Quran ditulisnya 1 baris plus setengah. Iya. 1 baris itu. 1 baris setengah. Iya. Nah, sementara 1 halaman Quran itu ada 15 baris. Iya. Betul ya? Iya. 15 baris. Berarti kalau kita baca inna atau inna 10 kali itu sama dengan baca satu halaman. Satu halaman. Nah, kita ukur bisa nggak kita baca inna atau inna sampai selesai 10 kali 1 menit. Nah, kalau kita bacanya inna atau inna kal kausar, begitu nggak nyampe 1 jam pun 1 juz nggak nyampe kan. Iya. Kalau begitu Iya, lama. maka kita bacanya harus dipercepat. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Itu diukur pakai 1 menit bisa 10 kali dipercepat. Jadi inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Kalau 1 menit tidak bisa sampai 10 kali, dipercepat lagi. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Berarti seperti itu. Jadi pakai nada dasar yang mana yang bisa jadi 10 kali minimal. Kalau ibu bisa 10 kali 1 menit baca inna a'toina, berarti ibu bisa baca 1 halaman 1 menit. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini selama sedikit ya, selama berapa hari? Apanya? Nah, baca 12 juz itu 12 juz itu 1 malam. ya ada di malam. Ya, semalamnya juz 1 sampai juz 12. Berarti itu ada peningkatan.
paling tidak sudah melatih, ibu melatih mulai tidak tidur, baca terus sampai subuh, lanjutkan sampai habis subuh, sampai terbit matahari. Kita belajar melawan kantuknya dulu. Kalau kita sudah terbiasa baca, walaupun ibu dapat 3 juz, tapi jangan puas dengan 3 juz, jam 3 sudah selesai, sudah selesai jam 3, sudah. Tapi terus, baca terus. Kita pertama membiasakan diri untuk baca sampai subuh, lanjut sampai terbit matahari. Itu dulu dapatnya berapa? Oh, dapatnya 3 juz, ibu. Nah, besok ditingkatkan lagi. Jadi kalau ibu baca 3 juz, berarti kan 10 hari khatam. Setelah 10 hari khatam, baca yang berikutnya, targetnya minimal 8 hari 8 harinya khatam. Prosesnya begitu, kecepatannya nambahnya pelan. Tadi misalkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dapat 3 juz. Model begitu. Besok gasnya dia agak dikencengi lagi. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dapat 6 juz. Berarti 5 hari khatam. Gasnya ditambah lagi. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, dapat 4 juz. Berarti tadi bisa 5 hari khatam. Berikutnya percepat lagi 4 hari khatam. Kalau sudah 4 hari khatam, ini sudah dekat, berarti bisa 3 hari khatam. Kalau 3 hari khatam berarti ibu sudah 3 hari khatam, berarti sehari 10 juz. Bacanya 1 halaman 1 menit targetnya. Kenapa? Karena isinya 15 baris kayak baca Inato yang tadi. Berarti 1 juz 18 menit. Gampang hitungnya 20 menit. 1 jam dapat 3 juz. Dapat 3 juz. selama Hah? selama 12 juznya berapa hari ya yang wajib kita baca? Jadi kita baca itu target Pak Haji maunya kita, targetnya yang ditargetkan kepada kita itu dalam waktu jam 1 malam mulai baca sampai terbit matahari, itu targetnya 12 juz. Nah sekarang kita mampunya berapa? Kayak ibu tadi mampunya baru 3 juz. Berarti kan tinggal nambah sedikit, nambah 1 saja, 1 di depannya jadi 13. Jadi ibu bacanya digasnya ditingkatkan, tapi jangan menyerah. Sekali lagi ya, jangan menyerah. 3 juz jam 3 selesai misalkan, lanjut kita berlatih untuk mata, tidak berlatih melawan kantuk. Maksud saya kan bukan ini, maksud saya Gimana? 12 juz itu apa, setiap ini sampai Miknya mana satu lagi? Mik. Kasih ibu. Enggak udah ibu biar. Yuk gimana? Yuk. maksudnya dalam 12 juz ini dari jam 1 misalnya ataupun jam 12 sampai keluar fajar matahari ya. Berapa hari? Nah, berapa hari misalnya yang harus kita tamat itu? 12 juz itu berapa hari? Apa 10 hari? Apa 3 hari? 12 juz itu setiap malamnya ibu. Oh, setiap malamnya Jadi ya. setiap malam
malam ini Ya. kita ngaji juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ya. Besok lanjut Ya. lagi juz 13, 14, 15, 16, 17. Sampai 30 juz ya. Hah? Sampai 30 juz. Khatam. Iya, sampai khatam. Sampai khatam ya. Balik lagi ke juz 1. Ya. Terus dijalani menjadi kebiasaan kita setiap hari. Ya, ya. Setiap hari kita bacanya 12 juz. Iya. Sampai kapan? Sampai hajat kita terkabul. Ya, ya, ya. Sampai terkabul ya. Sampai terkabul semua hajat. Kalau sudah semua hajat terkabul, terserah ibu. Baca lagi. Mau terus atau berhenti Ya. karena sudah menjadi habit, Ya. sudah menjadi kebiasaan, maka kita sayang Ya, ya. lanjutkan aja. Ya, ya. Nanti akan ada hajat yang lebih besar lagi. Oh, hajat ini sudah Allah kabulkan. Terus lanjutkan. Nanti Oke. ada hajat yang berikutnya yang Allah kabulkan. Karena kalau dengan kita baca Al-Quran setiap hari bisa 12 Ya, ya. juz, lisan kita jadi Lancar ya. lancar, ucapan kita jadi mantap. Ya, ya. Sehingga apa? Hajat-hajat kita mudah dikabulkan oleh Allah Allah. SWT. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita hajatkan ke Allah, pasti Allah kabulkan. Amin ya. Karena lisan kita lisan yang terhiasi oleh ayat-ayat Ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran. Gitu. Jadi apa saja nanti. Berarti kita khatamkan sampai tamat ya. Sampai khatam ya. Hatam, balik lagi. Hatam, Hatam, balik balik lagi. lagi. Maka saya katakan tadi, ibu sekarang 10 hari sekali hatam. Nanti ditingkatkan jadi 8 hari hatam. Ditingkatkan lagi gasnya menjadi 6 hari sekali hatam. Ditingkatkan lagi menjadi 5 hari sekali Khatam. hatam. Ditingkatkan lagi menjadi 4 hari sekali hatam. Berikutnya bisa 3 hari sekali hatam. Akhirnya bisa 12 juz per hari. Gitu. Jadi meningkatkan seperti itu. Kalau kita bayangkan 12 juz dulu berat. Bayangkan ibu bisa 10 hari hatam. Mundur, mundur, Ya, mundur, mundur. maju. Akhirnya 3 hari sekali hatam minimal. Berarti tidak sampai 3 hari kita kan sudah hatam. Kalau 12 juz, besok 12 juz lebih. Hatam plus masih ada sisa 6. Biasanya saya khatamnya 10 hari sekali. Ya. Khatam 10 hari. 10 hari sekali hatam. 10 hari. 10 hari. sekali ya. 10 hari hatam. Tingkatkan menjadi 8 hari. Tingkatkan lagi menjadi 6 hari. 6 hari. Tingkatkan lagi menjadi 4 hari. Tingkatkan lagi menjadi 3 hari. Biasa Tercapai 12 juz. Bisa? Bacaannya di Insya Allah. nadanya, nada dasarnya dilatih ibu. Jadi kayak orang kalau ada di kampung itu ada tiba, itu kan lagunya macam-macam. Jadi ngikuti lagu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Robi asani wa daroji. Nanti lagunya ngikuti apa? Ngikuti joget, mari joget itu ya. Ya Rasulullahnya ngikut lagu itu, kita tergantung lagu itu. Begitu ya. Ya. Ada lagi Ibu ke Pak Haji? Lanjut Pak. Ya, itulah permintaan apa hajat saya 10 miliar per bulan tanpa Pak. kerja. Iya, Pak. Baca Quran 12 juz saja. Iya, biar Sholat tobat dari maghrib sampai Iya. isya 18 kali. Iya, ada. Ada Yang saya 50 kerja. kali Ada juga. satu hari. Iya, ada. Saya Udah. Terus sifat 18 nggak boleh ada. Coba pegang Iya. kertasnya. Ada berapa tuh sifat 18 yang masih nempel di ibu? gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk, Nah, yang mana tuh yang ada di hati ibu? Dari Jeng- 18. jengkel, 1.
Dua. Yang dua. Dua apa? Marah sama siapa? Cuma sendiri di rumah. Jadi satu jengkel, dua. Yang kedua apa? Gelisah, nggak pernah. Gelisah. Tiga. Nggak pernah gelisah saya. Saya senang-senang aja. Jadi apa? Dua apa? Nggak tahu bilang ini. Dua apa? Mikir, Oke, tiga. komen. Oke, empat. Nggak ada lagi. Cuman itu tiga. Coba lihat dulu. Coba lihat dulu. Coba lihat dulu. Pancing jengkel. Itu pancing jengkel. Coba lihat dulu. Bawel. Bawel itu apa Pak Haji? Bawel. Bang bawel. Bawel ngomong terus. Suka ngomong sama cucu. Oh merepet. Merepet. Oh nggak pernah. Gak pernah. Nggak Jadi pernah. apa coba dari 18? Dendam. Dendam. Terakhir yang kelima apa? Yang kelima. Kalau jutek itu apa Pak Haji? Jutek tuh ngomongnya suka kasar, celetuk. Oh nggak pernah. Apa? Nggak pernah. Satu lagi apa? Satu lagi. Cemberut kadang. Cemberut. 5. Hah? Ketus. Ngomongnya kalau ketus tuh nyelekit ngomongnya. Nyakitin. Sekali ngomong pedes. Terangin. Jangankan 18. 5 nggak boleh. Apalagi 1. Dengerin. Ya, ibu-ibu, kakak-kakak. Iya. Jadi itu sifat 18 yang dirangkum Pak Haji dari sekian sifat-sifat buruk busuk yang ada di manusia, itu yang paling dekat di hati kita itu biasanya itu. Maka jangankan 18 itu tidak boleh ada, karena itu penyakit hati. Karena penyakit, jangankan 18, 10 nggak boleh, 5 nggak boleh, 1 pun ibu itu tidak boleh ada di hati kita. Karena penyakit itu adalah virus yang ada di hati dan akan menyebar ke seluruh anggota tubuh yang lain, merusak tubuh. Apalagi sifat 18 itu ada satu saja sebetulnya itu akan mempengaruhi sifat-sifat yang lainnya muncul. Orang yang jengkel itu pasti mengeluh. Jengkel pada seseorang pasti ungkapannya ngeluh, pasti mikir, pasti komen, pasti sedih, pasti mancing jengkel. Itu rangkaiannya ke sana. Karena ini sifat busuk yang akan merusak hati kita, maka itu harus tidak boleh ada. Karena pesan Nabi, ingat sabda Nabi, bahwa di dalam tubuh manusia, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Ada ya? Apabila dia bagus, maka bagus seluruh tubuh. Apabila dia busuk, maka busuk, rusak seluruh tubuh. Apa itu? Hati. Jadi tidak boleh satu saja, karena ada satu pun itu akan mempengaruhi yang lain. Ada peribahasa dulu ibu ngajari ke anak-anak, nila setitik, rusak susu sebelanga. Susu bagus, yang mau diminum susu kambing, sehat, menyehatkan, menyembuhkan penyakit. Tetapi karena di susu itu tetetes nila, maka tidak jadi obat, tidak jadi sehat, jadi penyakit, rusak. Ada di ayatnya, kalau di hadisnya seperti itu,
Ada ayat yang senada, selaras dengan itu, ada di surat As-Sams. Wasamsi waduhaha. Ada ayat yang di tengah, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Apa artinya? Allah menciptakan jiwa kita itu sempurna. Bahkan Allah bersumpah, seluruh badan kita yang dipakai Allah untuk bersumpah hanya hati. Yang lainnya nggak ada. Hidung yang mancung nggak ada, mata yang bulat jernih juga nggak ada, hanya hati demi jiwa. Karena maka maunya Allah, jiwa kita, hati kita harus bersih, nggak boleh ada itu. Ada itu ayatnya. Bersihkan hati dulu. Ada apa? Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh kamu akan selalu beruntung apabila kamu Punya hati. membersihkan hatimu. Sehingga kita akan selalu beruntung. Jadi ini ilmu yang diberikan Pak Haji, ilmu dasarnya. Kenapa harus sifat 18 itu tidak boleh ada? Karena itu akan mengganggu untuk mencapai hajat kita. Tertunda, walaupun bukan tidak bisa, tapi akan tertunda, menunda. Menunda ya. Yang harusnya di depan mata, istilah Pak Haji, tinggal megang, karena kita busuk, batal, nggak jadi. Selalu beruntung, rezeki yang mengejar kita. Jadi Allah nyampaikan itu, rezeki selalu mengejar kamu, kamu akan selalu beruntung, kamu selalu mendapatkan keberuntungan. Pak Haji mengistilahkan bertangan emas. Apapun yang dipegang bernilai, apapun yang dipegang menghasilkan uang, apapun yang dipegang menguntungkan. Ini kata Allah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Bersihkan hatimu. Zakkaha. RDAY menjelaskan langsung, hatinya tidak boleh ada sifat 18 itu. Karena kalau ada itu, sifat 18-nya ada, apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Pasti, sungguh kamu akan selalu dalam kerugian, kecelakaan. Apapun yang dilakukan selalu salah, apapun yang dipegang selalu rugi. Dagang pun juga rugi. Kenapa? Karena kamu dassaha, karena kamu mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori Hati kita. Dengan apa mengotori hati? Dengan sifat itu yang kita pelihara, sehingga kita negatif, auranya negatif, tidak positif. Kalau positif, kita seperti halnya menanam bunga di dalam hati kita. Bunga tumbuh indah, semerbak, mewangi, maka kupu-kupunya datang. Kita tidak harus mengejar kupu-kupu. Apa bunga yang kita tanam di hati kita? Kebaikan, suka menolong, kasih sayang, terima kasih, cinta kasih, gembira, bahagia, ceria, tertawa, tersenyum, bahagia selalu. Karena dengan bahagia, senang, sejahtera, maka rezekinya datang. Kalau kita yang sifat itu sedih, ngeluh, gundah, gelisah, maka rezekinya pergi. Itu, maka bisa Pak Haji, rezeki mengejar kita, dasarnya di situ. Jadi itu tidak boleh ada satu pun, tidak boleh, karena itu adalah virus yang menyebar ke seluruh tubuh. Bisa Ibu pahami? Bisa, Pak. Saya harus bersih. Nanti Pak Haji nanya ke Ibu,
mau berapa lama itu mau dibersihin? Sebulan. Sebulan ya. Paling lama sebulan. Selama bulan Juli sampai akhir Juli, bisa gak? Harus bisa. Pasti. Jadi nanti 1 Agustus udah penghasilannya 10 miliar. Amin. Pasti bisa. Tanpa kerja. Tanpa. Hanya baca Quran aja 12 juz setiap malam. Bangun jam 00, Senyum, 41 kali, mandi pagi, pakai rendaman air pandan, panas 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz. Sebulan 10 miliar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu di sini nginep seminggu, tiap malam tahajud di masjid, tiap malam jam 1, Bareng anak setengah 1 bareng anak yatim setengah 1. Alhamdulillah. Ibu paksain hari Sabtu jam 7 ibu ikut di atas acara pencerahan Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, ibu harus cair 10 miliar Amin. Amin. hari Sabtu. Nah, nanti selama hari Sabtu minum susu kambing di kantin gratis minum. Ibu saya kasih penginapan di bawah. Nanti disiapin sama Terima kasih. ya, nanti kalau naik ke atas, karena ibu usianya masih muda-muda nih, jadi nanti diantar jemput pakai mobil. Udah berkepala 6. Ya, kepala 6, 16 tahun ya, Iya, Pak Haji. 26 tahun ya. Jadi diantar pakai mobil naik ke atas. Nanti habis dari atas, habis tahajud, diantar lagi ke penginapan, dibawa lagi pakai mobil. Gratis, nggak bayar. Amin. Supirnya saya yang bayar. Terima kasih Mobilnya banyak, saya Pak siapin, Haji. bensinnya saya siapin. Banyak. Alhamdulillah Pak Haji. Ya, nanti makan di atas. Panjang umurnya. Ya, tinggal makan di atas ya. Makan di atas. Kalau nggak di ini makannya di kantin aja, yang deket ya. Put, nanti makannya gratis di kantin. Kita yang bayar. Minum susu gratis. Minum gratis, semua gratis semua ya. Semua Bonus dari saya. Semoga Pak Haji sehat selalu. Harus. Iya. Saya mau cair ibu 10 miliar. Amin. Ibu harus cair 10 miliar ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Bisa. Bisa. Semoga- Pasti bisa. Semoga Pak pasti Pasti. ada ongkos pesawatnya ke Aceh lagi. Terharu banget. Ya. Pasti. Pokoknya nginepnya gratis, makannya gratis, minum susunya gratis. Seminggu di sini harus ada perubahan. Ya. Tiap malam ikut tahajud sama anak yatim. Dan satu. Oke? Oke, Pak. Tiap malam. Hari Sabtu besok ikut pencerahan di atas. Mandi juga jangan oleh Pak Haji ya. Boleh? Boleh. Boleh. Gak mandi pun boleh. Bonus dari saya. Gak mandi boleh. Saya anggap mandi aja. Susah cari daun pandan di sini nggak ada. Mandinya nanti di Aceh aja. Nah, di Aceh Mandi ada. di Aceh. Di Kita sini cari aja. sholat tahajud aja. Sama anak yatim. Bisa? Bisa. Pak Haji. Setiap habis asar ijab. Ibu di riung tidur, dipijit sama anak yatim. Ibu di sebelahnya. Ijab. Free, gratis. Ijab. Ya, oke? Biasa untuk kami orang Aceh. Ya, Semoga Aceh. berhasil orang Aceh kembali lagi ya. Ya. Nanti Sekarang kes- kami kan berempat. Nanti bulan depan mungkin. Ya, nanti bonusnya Banyak lagi. bonusnya kantin atas suruh bikin mie Aceh. Oh, mie Aceh. Bisa gak? Ada mie Aceh juga di sini. Ada mie Aceh, ada. Mie Aceh, ada. Mie Aceh yang masak orang Jogja. Jadi rasanya ceh jok. Aceh Jogja. Ya. Macam di pasar jamu orang sini juga itu yang jualan mie Aceh ya. Mie Aceh. Mie Aceh ya. Kami dari Aceh bisa cair 10 miliar. Saya Harus. Iya, pasti. 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 Sekarang ibu ke masjid dulu, ijab dulu sama anak yatim ya. Udah ditungguin. Iya, Pak. Bilang Put, ibu di riung, dipijit anak yatim, dicentongin. Ibu duduk di sebelah-sebelahnya ya. Kaki. Mobilnya siapin Agus, antar jemput tiap hari. Turun ke bawah. Siapin minumannya buat di kamar. Lihat, ada gak yang buat tidur? Kalau nggak ada, beliin. Beliin itunya. Apa? Matrasnya. Beli. Agus suruh beli. Kasih duit. Sama itunya bantalnya. Spraynya ya. Oke? Oke. Terkabul. Kabul. Cair 10M. Ya. Terkabul. Amin. Cair 10M. Terkabul. Ya, sim. Amin. Terkabul ya. Sembuh ya. Minum susu kambing ya.